Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adabillah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Yayasan Latansa Al-Barakah, khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi, kita muliakan Ketua Yayasan Latansa Al-Barakah Bapak Dr. Anus Hadi Abdul Raqib MPD beserta ibu dan keluarga besar. Kita doakan senantiasa sehat walafiat, umurnya berkah, kemudian juga senantiasa menjadi motivator untuk kita semua, yang mudah-mudahan dengan itu semua kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para guru yang lainnya, diantaranya Bapak Ustadz Imam Salim, Bapak Ustadz Syahrir, Bapak Ustadz Asmawil, kemudian Bapak Firman, Bapak Toto, kemudian perwakilan donatur Bapak Bayu dan Ibu Iyam, Ibu Rika dan keluarga besar, serta kameramen kita Bapak Among yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Lalu juga para yatama, para pengantarnya yang mudah-mudahan hadirnya kalian semua membawa berkah untuk kita semua, menjadi keberkahan untuk kampung kita dan juga menjadi keberkahan untuk hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Mohon bersabar karena puasa itu melatih sabar. Jadi masih ada 15 menit ke depan, jangan dicobain dulu minumannya, nanti keburu batal. Sebab puasa itu harus sabar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran buat kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang insya Allah masih setia dan istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi SAW yang hadisnya tadi sudah dibacakan atau disampaikan oleh guru kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan iman, dengan ngitung-ngitung batal atau enggak, sah atau enggak, makruh atau enggak, maka insya Allah jaminannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kata Nabi SAW, man qoma ramadhana, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan sungguh-sungguh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Ramadan bulan penuh ampunan, penuh ampunannya, nggak ada kosongnya. Di hari-hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai berakhir Ramadan, insya Allah masih diampuni. Tapi sayang, kata para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairihi. Ada di bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, bahkan di malam Lailatul Qadar yang penuh ampunan, dia golongannya terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 golongan yang terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita bagian 4 golongan tersebut atau tidak nih adik-adik sekalian, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Apakah kita termasuk 4 golongan yang terhalang dari ampunan dosa? Apakah kita bersangka baik kepada Allah, kita sudah diampuni, ternyata enggak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah semalam kita sudah kejar Lailatul Qadar di malam 21, ternyata terhalang ampunan kita, sehingga Allah enggak ampunin dosa-dosa kita semua? Siapa dia? Yang pertama, al-akri walideh.
Orang yang masih punya dosa kepada kedua orang tuanya, orang yang belum tobat daripada dosa kepada kedua orang tuanya, maka walaupun Lailatul Qadar dikejar, walaupun semalam suntuk dia baca Quran, walaupun seharian dia puasa dengan tidak pakai panca indranya untuk berbuat zalim, berbuat dosa, dengan tidak kata-kata kasar keluar dari mulutnya, tetap Allah halangi ampunan kepada dirinya sebab belum bertobat kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau punya dosa sama orang tua nih, kita paling enggak minta maaf kepada kedua orang tua. Ingat-ingat mak, bu, ayah, bunda, mama, papa, maafin dosa saya dari mulai balik. Dulu mungkin pernah berdosa, dulu mungkin dosanya dianggapnya enggak seberapa berat, tapi ternyata di pandangan Allah itu berat. Contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 23, kata Allah, fala taqulahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, kata Allah. Apa? Dosa terkecil yang dimulai dari perkataan kemudian volumenya lebih tinggi dari orang tua kita, dan ngomongnya nggak lemah lembut, itu bagian dari dosa kita kepada kedua orang tua kita. Dulu mungkin kita pernah lakukan. Hati-hati ketika kita belum bertobat kepada Allah dan belum meminta mohon maaf ridhonya kepada orang tua, maka dosa itu masih menggantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita lihat ada Dzuraid. Dzuraid adalah seorang ahli ibadah, tapi lihat dapat fitnah, bahkan disangka menghamili seorang pelacur lantaran dosanya adalah dipanggil sama orang tuanya nggak nyaut, nggak datang. Makanya ini penting buat kita nih yang sering dipanggil mamahnya, bundanya, ayahnya. Ketika ayah masih ada, kita nggak nyaut atau nggak menghampiri panggilan tersebut, maka itu dosa yang masih menyangkut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kembali dosa kita kepada ibu kita. Ingat-ingat dosa kita kepada ayah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, bahwasannya itu dosa masih nyangkut. Khawatir Lailatul Qadar sudah berlalu, Ramadan tertinggal atau ditinggal kita dengan Ramadan, tapi masih saja kita belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada dosa Alqamah. Apa dosa Alqamah? Sampai-sampai beliau nggak bisa, ruhnya keluar dari tenggorokannya, nggak bisa beliau mengucap la ilaha illallah, lantaran dosanya adalah menjauhi tinggal orang tuanya dengan dia. Punya istri cantik, dapat istri cantik jelita, kemudian ibunya disisihkan jauh dari kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Kalau kita mah di kampung ditaruhnya dah. Mungkin kita di Depok, akhirnya ditaruh di kampung orang tuanya, sehingganya beliau berdosa. Kemudian setelah orang tuanya ditaruh di kampung, sayangnya berkurang. Yang tadinya makan mah, udah makan belum? Udah minum belum? Udah jajan belum? Udah beli baju dasar belum? Udah beli baju lebaran belum? Karena punya istri cantik jelita, istri yang dipandang setiap harinya, lupa sama ibunya. Makanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika sakratul maut tidak bisa keluar rohnya dari tenggorokannya dan tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Dengan itu pula makanya Rasulullah segera memanggil ibunya untuk membuat ridho kepada Alqamah, sehingganya pada saat itu ibunya datang dan meridhoi daripada apa yang dibuat Alqamah selama hidupnya, maka Alqamah bisa kembali mengucap la ilaha illallah. Ini pelajaran buat kita. Dosa kepada orang tua ternyata menghalangi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah berkata-kata kasar, belum terlambat, masih malam 22. Masih ada beberapa hari lagi ke depan Ramadan. Kita raih Ramadan ke depan, mudah-mudahan dosa kepada orang tua kita cepat terampuni. Lalu bagaimana orang tua kita ketika sudah meninggal dunia? Maka kita sering mintakan ampun kepada Allah dengan istighfar sebanyak-banyaknya, agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dan orang tua pun mengampuni daripada dosa-dosa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu terbatas, sebenarnya ada 3 lagi. Ya, kalau misalkan mau 3 lagi nanti WA saya, Ustaz 3 lagi apaan gitu. Ya, jadi kalau misalkan masih belum jelas 3 lagi apa, tapi jelas yang pertama, jangan lupakan dosa kita kepada ibu bapak kita. Apalagi yang sudah meninggal dunia, susah minta maafnya. Paling enggak sering-sering mintakan ampun buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, agar kita mendapatkan ampunan di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu terbatas, mohon kiranya dimaafkan apa yang saya sampaikan kalau salah. Kalau misalkan ada yang bermanfaat, ambil, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dalam menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.